Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melansari. Di sini saya akan mereview kembali mengenai materi dari manajemen proyek teknologi informasi mengenai manajemen risiko proyek. Risiko or problem. Are you ready to mitigate the risk? Oke, masalah atau problem itu secara waktu timbul dari aktivitas atau keputusan yang dilakukan pada masa lalu sehingga saat ini sudah terjadi dan menjadi sudah diketahui dampaknya. Sebagai contoh, macet di Jakarta merupakan gambaran dari masalah, kemudian karena sudah terjadi pada kondisi saat ini dan penanganan ke depannya itu dilakukan oleh manajemen krisis atau operational khusus. Sementara risiko merupakan kejadian yang belum terjadi, baru merupakan perkiraan yang keterjadiannya pada saatnya nanti apakah akan benar-benar terjadi atau tidak, tergantung dari penanganan dan tindakan yang akan dilakukan. Uh, ada 3 komponen terkait dengan risiko. Yang pertama ada efek. Nah, efek ini berkaitan dengan positif maupun negatif, bahkan keduanya merupakan penyimpangan dari apa yang diharapkan dan dapat berkaitan dengan pencipta yang menciptakan atau menghasilkan peluang atau ancaman. Kemudian ketidakpastian yaitu suatu keadaan yang dimana kondisinya itu kurangnya informasi terkait dengan pemahaman, kemudian pengetahuan tentang suatu peristiwa, konsekuensinya atau kemungkinan sesuatu terjadi. Kemudian sasaran yang merupakan tujuan dari sesuatu yang akan dicapai, di mana dapat memiliki berbagai aspek dan kategori serta mempunyai beberapa tingkat, atau sasaran tersebut harus memenuhi kriteria SMART atau spesifik, measurable, attainable, relevant, time bound. Nah, risiko itu menurut kamu sedia kemungkinan kerugian atau kecelakaan. Definisi dari risiko proyek adalah sebuah ketidakpastian yang dapat berdampak positif atau negatif bagi proyek. Nah, tujuan dari manajemen proyek ini, tujuan manajemen risiko ini dia untuk menimbulkan potensi risiko negatif sambil memaksimalkan potensi risiko positif. Manajemen risiko proyek itu dia mengidentifikasikan atau menganalisis dan merespon terhadap risiko apa yang yang ada dalam proyek agar tujuan proses proyek mencapai. Nah, ada salah satu struktur manajemen risiko. Yang pertama itu manajemen risiko, kemudian pengendalian risiko dan pendanaan risiko. Yang dimana pengendalian risiko ini terbagi menjadi 5, atau risk avoidance, segregation, loss prevention, loss reduction, dan non-insurance transfer. Dan pendanaan risiko itu ada risk retention dan risk transfer. Dan dalam pengolahan perubahan secara umum, fungsi penerapan manajemen risiko ini dapat pada tingkat perusahaan adalah yang pertama, memperkuat analisis pencapaian strategi perusahaan, kemudian memudahkan dalam mengambil keputusan, meningkatkan produktivitas perusahaan. Dan proses manajemen risiko project itu yang pertama perencanaan manajemen risiko, kemudian yang kedua identifikasi risikonya, melakukan analisa risiko kualitatif, kemudian melakukan analisa risiko secara kuantitatif, merencanakan respon terhadap risiko, dan monitoring dan pengendalian risiko. Dan perencanaan itu yang pertama input, harus ada 3, input, teknik, dan output. Nah, pada faktor lingkungan atau aset proses organisasi, pernyataan ruang lingkup, project, rencana manajemen project itu salah satu dari input. Kemudian yang teknik itu planning, meeting, dan analisis. Kemudian pada output itu rencana manajemen risiko, metode peran dan tanggung jawab, anggaran, waktu, kategori risiko, definisi peluang dan dampak risiko. Identifikasi risiko itu seperti tadi. Risiko negatif itu melibatkan pemahaman terhadap potensi masalah yang mungkin terjadi dalam proyek dan bagaimana risiko tersebut dapat menghambat proyek. Terus sementara pada risiko positif itu dia risiko yang menghasilkan yang dihasilkan oleh sesuatu yang baik, kadang disebut dengan peluang atau kesempatan. Dan strategi risiko negatif itu ada void, transfer, dan mitigate. Ada exploit, share, dan change.
perencanaan manajemen risiko, ada output rencana pengolahan risiko, berisi prosedur untuk pengolahan risiko sepanjang proyek, isi dokumen manajemen proyek itu terdapat metodologi, daftar jabatan dan tanggung jawab, kategori risiko, dampak dan probabilisasi risiko dan dokumentasi risiko. Ada rencanaan kontingensi atau aksi yang dilakukan oleh tim proyek apabila sebuah risiko benar-benar terjadi. Kemudian flashback plans, rencana yang dikembangkan untuk risiko yang berdampak sangat tinggi dan keberhasilan proyek. Dan pada kategori risiko ini ada risiko pasar, risiko finansial, risiko teknologi, risiko manusia, dan risiko proses. Dan risk breakdown struktur itu gambaran tingkat kategori risiko dari sebuah proyek, kemudian digunakan untuk mengidentifikasi dan mengategorikan risiko. Contohnya seperti ini. Contoh risk breakdown struktur. Oke. Nah, identifikasi risiko itu dia proses memahami potensi kejadian yang dapat menghambat atau membantu sebuah proyek, alat bantu dan metode yang untuk identifikasi risiko, ada brainstorming, DLP, interview, analisis SWOT. Brainstorming itu dia membentuk grup untuk membahas berbagai macam ide atau solusi secara spontan untuk menyelesaikan masalah tertentu. Kemudian ada teknik DLP digunakan untuk mencapai kesepakatan dari kesimpulan ahli di bidang tertentu. Interview itu dia sebuah cara untuk menemukan fakta dengan cara mengumpulkan informasi melalui tatap muka, telepon, email, atau bahkan instant messaging. Atau SWOT itu SWOT dia strength, weakness, opportunities, and threats. Itu dia membantu mengidentifikasi risiko positif dan negatif yang dapat terjadi di sebuah proyek. Sementara pada risk register itu dia dokumen yang berisi hasil dari proses manajemen risiko yang ditampilkan dalam bentuk tabel. Kemudian risk event itu kejadian yang tidak pasti yang dapat menghambat atau memajukan proyek. Contohnya itu seperti ini. Kemudian pada matriks probabilis itu dia berisi gambaran probabilitas kejadian sebuah risiko dipasangkan dengan dampak dari risiko tersebut. Contohnya. Dan contoh sebuah kasus tuh kontrol yang di jalan. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang kata yang kurang dipahami mohon dimaafkan. Saya ucapkan dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.